Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran di modul ke-10. Jadi pada modul ini kita akan berbahas terkait dengan prediksi singkapan seperti apa, karena tidak mungkin kita sebagai geologis mendatangi singkapan senti per senti begitu ya. Nah, ini adalah bagian kedua, di mana bagian pertama saya sudah cepat menjelaskan terkait dengan hukum phi. Lantas kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu penggambaran struktur geologi. Begitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini cukup banyak juga ya video yang saya siapkan dan juga menggunakan software mostly. Jadi kita bisa lihat, teman-teman bisa cek di YouTube-nya dan diperhatikan seperti itu. Oke, baik. Saya nggak akan lama untuk video ini, saya rasa, karena sudah banyak sekali penjelasan di beberapa video. Saya akan coba review saja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kita coba ambil studi kasus di daerah sesar Semaka. Di daerah Semaka. Di sini daerah Semaka seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika ketika teman-teman ke lapangan, tentunya teman-teman pastikan mengambil data primer dengan tepat. Ketika ada strike dip bidang perlapisan, teman-teman silakan ukur. Ketika ada kekar gerus atau rekahan gerus, teman-teman silakan ukur. Ketika ada silicon set, tentunya diukur, silicon line diukur, adanya offset, semuanya teman-teman silakan diukur begitu ya. Dan singkat cerita, pengukuran tersebut ini dilakukan di kotak berwarna merah seperti di gambar ini gitu ya. Nah, lalu apa yang diukur? Tentunya kalau kita lihat ini titiknya di sini ya. Misalkan ini ilustrasinya rekannya seperti ini, di mana yang kita ukur mungkin rekahan gerus. Jadi rekahan gerus itu dia memiliki sudut antar bidangnya itu, sudut tancapnya itu sekitar 30 derajat misalkan. Dan alhasil didapat nilainya seperti ini. Nilai strike dan dipnya seperti ini gitu ya. Apa yang perlu dilakukan? Teman-teman silakan buka kertas kalkirnya, buka netnya begitu ya. Teman-teman silakan gunakan Smith net untuk ngeplot strike dipnya berapa gitu. Di sini ada sekitar berapa? Mungkin ada sekitar 50-an begitu ya. Nah, silakan diplot satu persatu, bisa dalam bentuk titik, bisa lebih baik dalam bentuk titik begitu ya. Karena setelahnya teman-teman silakan lakukan penggambaran konturnya. Ya, dari data sebaran dari Smith tadi, titiknya teman-teman silahkan buat konturnya. Dan kalau misalkan kita menggunakan software, nantinya teman-teman akan langsung mendapatkan nilai konturnya seperti dari gambar yang saya sajikan seperti ini. Oke, ini adalah gambar persebaran konturnya. Dan apa yang akan dilakukan selanjutnya adalah teman-teman silahkan membuat proyeksi bidang dari masing-masing titik ini, 1 dan 2 begitu ya. Jadi teman-teman dari pusatan kontur kayak gini, teman-teman singkirkan Smith netnya, masukkan Wolf netnya begitu ya. Masukkan Wolf netnya, teman-teman klik titik tandai di sini, lalu teman-teman bikin bidang 90 derajat proyeksi dari titik-titik puncak di bagian sini. Singkat cerita, ini ada proyeksinya, garis merah dan garis warna hijau. Lalu selanjutnya adalah kita tentukan posisi sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 begitu. Saya rasa di praktikum sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menentukan posisi sigma 1, sigma 2, sigma 3. Saya akan coba review saja. Jadi ada perpotongan antar nodal plane seperti ini, dia pasti akan menunjukkan posisi S2 begitu ya. Dan dari posisi S2 tersebut kita perlu membuat proyeksi bidang seperti gambar yang garis yang warna hitam ini ya. Dan di mana ketika di sini nilainya kurang dari 90 derajat, maka di sini ditulis sebagai sigma 1 begitu. Karena sigma 1 kan sejatinya tuh nggak nyampe 90 derajat ke atas kan. Jadi kan 30 derajat, mungkin 60 derajat, 70 derajat seperti itu idealnya. Oke. Nah, dari S1 ini teman-teman silakan geser 90 derajat. Boleh ke bawah, boleh ke atasnya begitu ya. Nah, tentunya posisi 90 derajat dari sigma 1 sesuai dengan koridor garis ini adalah sigma 3 begitu. Gitu ya, ini jadi dalam rangka menentukan posisi. Nah, lantas apa yang perlu dilakukan Pak setelah kita sudah menyelesaikan ini? S1, S2, S3 itu kita bisa menggunakan klasifikasi Anderson untuk menentukan jenis sesar apa ini. Nah, ketika S2-nya dekat titik tengah itu, artinya S2 itu posisinya hampir atau almost vertikal begitu ya. Nah, ketika S2-nya vertikal, dalam kondisi vertikal stress, maka sesar yang berperan adalah sesar geser begitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menggambarkan sesar geser tersebut, atau bagaimana kita menentukan atau mengetahui nilai
nilai geserannya seperti itu ya. Maka kita membutuhkan arah dari kelurusan. Nah, singkat cerita di garis merah ini teman-teman, ini adalah arah dari kelurusan yang mungkin kalau kita korelasikan seperti inilah arah kelurusan ya, seperti garis yang ada begitu. Jadi kita gambarkan di sini dengan catatan data S2, S1, S3-nya sudah kita pegang dan tidak dihilangkan. Jadi diterus di sini S1, S2, S3. Nah, dia kita gambar garis gini. Lalu setelah itu teman-teman silahkan bikin bidang dengan arah azimutnya ini, arah garis bidangnya ini, tetapi bagaimana caranya dia memotong S2 begitu ya. Dia akan membentuk plane seperti ini. Nah, ketika dia sudah membentuk S2 seperti ini, maka dia memiliki nilai strike dip dong, karena ini sudah menjadi sebuah bidang begitu ya. Singkat cerita nilai strike dipnya adalah kalau kita lihat Pak, misalkan ya. Jadi kita lihat di bagian sini. Nah, teman-teman bisa bergeser bagian sini, berputar. Di sini memiliki nilai sebesar 300 mungkin ya, 315. Nah, dengan azimut seperti ini 315, oke, dengan dipnya sekitar, nah teman-teman tinggal tarik aja di sini. Geser ke kalkir ke bagian tengah ya. Ini singkat cerita sudah saya coba ukur dan memiliki nilai sebesar N315 derajat is 70 begitu ya. Maka setelah itu teman-teman kita belum selesai. Jadi teman-teman bisa lihat setelahnya dari mana datangnya arah S1 begitu ya. S1 di bagian sini. S1 ada di bagian sini gitu ya. Dan kalau kita dekatkan ke titik pusat, maka dia akan cenderung memiliki pergerakan begini. Dia memiliki pergerakan begini mendekati titik pusat. Dan cenderung kalau misalkan kita geser, dia akan lebih mudah untuk bergeser ke bagian sini. Ya. Dan S3 pun S3-nya pun kan ke sini ya. S3 itu kan cenderung tarikan biasanya. Jadi dia akan menarik bagian sini. Nah, kalau blok bagian bawah kita, bawah yang kita bisa lihat di sini, blok ini adalah geser ke kiri, maka yang bagian atas ini akan geser cenderung ke bagian kanan begitu ya. Jadi ini akan dia akan pergi ke atas, pergi ke barat, sedangkan ini akan geser ke arah kanan. Nah, ketika kita sudah tahu ini secara mendatar karena S2 di dekat dengan titik pusat atau vertikal dan pergerakannya ini relatif ke kanan, maka kita bisa simpulkan bahwasanya sesar inilah sesar menganan, dextral begitu ya, sesar menganan. Lantas garis kelurusan ini kita bisa rubah menjadi garis tegas dengan arah dextral seperti yang digambarkan pada ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan rekan-rekan semua. Jadi ini kondisi selanjutnya. Ketika teman-teman memiliki, gampangnya begini. Kalian teman-teman memiliki strike dip dengan bentukan seperti ini ya. Ini berarti 270 50, strike-nya 270 50 lagi, lalu ini adalah strike-nya sekitar 90 derajat, dip-nya 30. Nah, di sini anggaplah tidak memiliki kontur. Jadi datar, semuanya rata gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, perhatikan. Jadi ada dip yang ke arah atas dan ada dip yang ke arah bawah begitu. Dengan kondisi litologi yang sama, asumsi litologi yang sama, maka di sini akan membentuk sebuah lipatan tentunya ya. Yang teman-teman sudah juga sempat melakukan. Nah, lipatannya apa? Jelas anti-clean gitu. Nah, pertanyaan adalah di mana saya harus gambar anti-clean? Apakah di bagian sini? Apakah di bagian sini? Apa di bagian tengah seperti yang tadi saya contohkan? Nah, itu yang coba kita akan bahas singkat saja. Jadi bagaimana caranya teman-teman silakan tarik garis yang akan diproyeksikan sebagai penampang. Garis ini ya. Garis X, ini Y sebenarnya. Saya gak ada tulisan di sini. Saya coba tulislah. Di sini garis Y. Begitu ya. Itu X dan itu Y begitu. Nah, kita garis penampang dengan kita garis penampang, lalu dari garis penampang ini kita coba lihat di sini strike-nya kan tidak ada kontur, jadi kita anggap dia akan lurus terus seperti ini. Nah, maka di sini ada jarak ya, dari sini ke sini sekian sentimeter misalkan ya. Lalu dari Y misalkan kita gambarkan ke titik yang di tengah ini berapa meter misalkan ya. Misalkan let's say 3 meter atau 3 cm. Nah, teman-teman bisa lihat, gambarkan setelahnya seperti ini. Nah, jarak antara Y ke sini itu adalah 3 meter misalkan ya.
Sedangkan ke X dari ke sini ya sama. Ini misalkan 50 cm misalkan ya. Berarti dari X ke sini ya 50 cm. Misalkan seperti itu. Oke, lalu setelah itu teman-teman silakan tandai titiknya. Mungkin di bagian sini kan titiknya ya. Bagian sini. Lalu teman-teman silakan buat arah kemiringannya. Ya, kita sudah belajar berulang-ulang penampang seharusnya terjadi masalah. Nah, 30 derajat digambarkan dengan gambar let's say seperti ini. Dan 50 derajat gambar seperti ini. Lalu kita bisa gunakan metode apapun, tapi mungkin bisa menggunakan metode King yang paling sederhana. Teman-teman bisa proyeksikan garis tegak lurus hadap dipnya, lalu kita ambil garis tengah-tengahnya seperti ini. Lalu, yang bagian masing-masing dari singkapannya, kita tarik ke bagian tengah tersebut dan kita lengkungkan seperti ini. Nah, maka di bagian sinilah kita perlu menggambar penampang. Di bagian sinilah kita perlu menggambar sumbu lipatannya. Dimana dari sini mungkin jaraknya sebesar A meter gitu ya. Berarti teman-teman tinggal gambarkan di sini A meter berapa. Ini sampai sini A meter. Kita gambarkan berarti lipatannya seperti ini. Gitu. Nah, ini teman-teman, ini kan bisa kita proyeksikan sebagai sumbu lipatan, axial plane-nya. Nah, teman-teman juga bisa mengukur dipnya berapa gitu ya. Dan nanti di sini kita bisa olah hukum phi dan seterusnya gitu. Tetapi ini adalah gambarannya. Mungkin seperti inilah. Nah, mungkin seperti ini gambarannya untuk menggunakan anti-clean. Oke, garis hijau digambarkan sesuai dengan arah bidang aksial side dip dengan menyesuaikan terhadap metode hukum phi begitu. Oke, ini tidak ada exercise-nya. Teman-teman bisa langsung diterapkan di kalau misalnya praktikum 2024, teman-teman silakan bisa lakukan pengerjaannya di lembar jawaban ekskursinya. Baik, terima kasih. Dan biasanya terima kasih, sampai jumpa di pekan depan. Kita sampai jumpa di lain kesempatan. Kali ini adalah materi terakhir. Good luck buat teman-teman semua. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.